Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem respirasi dan ekskresi yang mana anggotanya yaitu saya sendiri, Anindya Ratnasari Putri, lalu Lydia Uli Permatasari, lalu Raffi Atalah Naufal Mahdi, dan berikutnya Rahadian Prasetyo, dan yang terakhir yaitu Yusuf Maulana Roy Putra. Pengertian, sistem respirasi, sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, mentransfer CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Sistem ekskresi, sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekskresi merupakan salah satu proses pengeluaran zat dari tubuh. Sistem respirasi, cara kerja sistem respirasi. Sistem pernapasan manusia mulai bekerja saat menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Oksigen berjalan ke belakang tenggorokan lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke seluruh saluran yang bernama bronkiolus, kemudian memasuki bagian di ujung yang disebut alveolus. Tubuh manusia sendiri memiliki ratusan juta alveolus. Di sekeliling alveolus terdapat jaring-jaring pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh darah kapiler. Di sini oksigen diserap masuk ke dalam darah dan mulai berjalan menuju jantung. Setelah itu, jantung memompanya agar bisa menjangkau seluruh bagian tubuh. Saat sel-sel menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsi masing-masing, karbon dioksida mulai terbentuk. Gas tersebut akan masuk ke dalam darah menuju paru-paru untuk dikeluarkan melalui embusan napas. Saya Lydia Uli Permatasari akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh Anindya tadi. Pada respirasi itu terdapat ada istilah volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Untuk yang pertama, volume tidal. Volume tidal itu merupakan volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Volume udara tidal itu bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang. Misalnya pada kondisi seseorang itu saat sedang beristirahat, volume udara tidal itu kira-kira sebanyak 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda, dan besarnya akan meningkat bila kegiatan tubuh meningkat. Dari 500 ml udara tidal yang dipernafaskan, pada kondisi istirahat tersebut hanya 350 ml saja yang dapat sampai di alveolus. Sedangkan yang 105 ml-nya lagi itu mengisi ruang yang terdapat pada saluran respirasi atau disebut juga ruang rugi. Lalu yang kedua, volume cadangan inspirasi. Itu adalah volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidal dilakukan. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 3000 ml. Lalu yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, yang merupakan volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Lalu ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 ml. Apa sih respirasi internal dan eksternal? Jadi untuk respirasi eksternal adalah pertukaran yang terjadi dalam paru-paru atau sering juga disebut pernafasan. Jadi respirasi eksternal adalah proses menghirup udara dari lingkungan dan menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru dikeluarkan. Sedangkan respirasi internal itu adalah proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Respirasi internal itu adalah respirasi sel yang kita kenal sebagai respirasi aerobik dan anaerobik. Perbedaan respirasi internal dan eksternal. Lokasinya, respirasi eksternal terjadi antara sistem pernafasan tubuh dan makhluk hidup. Pertukaran gasnya terjadi dalam alveolus paru-paru, sedangkan respirasi sel terjadi di dalam sel tubuh dan pertukaran gasnya terjadi dalam mitokondria. Prosesnya, respirasi eksternal dimulai dengan menghirup oksigen dari lingkungan sekitar oleh organ pernafasan
dan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Perbedaan tekanan parsial ini menciptakan gradien sehingga oksigen merangsek masuk ke dalam darah dan dalam prosesnya mengeluarkan karbon dioksida dalam darah. Inilah pertukaran gas O2 dan CO2 saat kita bernafas. Difusi kedua gas ini berjalan dengan sangat cepat. Oksigen yang masuk ke dalam pembuluh darah lalu dialirkan ke jantung dan seluruh tubuh. Seperti yang telah kita pelajari dalam sistem pernafasan dan sirkulasi darah. Jika proses respirasi eksternal tersebut adalah proses fisik yang mekanis, maka respirasi internal adalah proses kimia. Proses respirasi internal secara anaerob adalah fermentasi, sedangkan proses respirasi internal secara aerob adalah rangkaian langkah seperti glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada materi respirasi aerob. Respirasi internal aerob menggunakan oksigen yang didapatkan dalam respirasi eksternal. Organ yang memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Namun, paru-paru juga memiliki peran sebagai sistem ekskresi. Salah satu limbah terbesar dalam tubuh manusia adalah karbon dioksida. Gas ini merupakan sisa metabolisme dari respirasi seluler. Setiap kali kita menghela napas, sistem ekskresi paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida serta uap air. Penyakit yang menyerang paru-paru. Yang pertama adalah asma bronkial, merupakan suatu kondisi atau penyakit akibat peradangan yang terjadi pada saluran nafas. Penyempitan saluran napas dapat menimbulkan gejala sesak napas yang disertai bunyi mengi yang dapat terdengar pada saat individu bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh adanya hiperaktivitas saluran napas terhadap suatu zat sehingga menimbulkan reaksi inflamasi saluran napas dan penyempitan pada saluran nafas. Pengobatan terutama dari asma adalah dengan penggunaan bronkodilator untuk melebarkan jalan napas, baik dalam kondisi serangan akut ataupun maintenance. Bentuk dan sesak napas menjadi gejala khas penderita asma. Namun gejala tersebut umumnya diakibatkan kondisi atau zat tertentu yang ditemukan di sekitar pasien, misal udara dingin atau menghirup asap kendaraan. Ginjal. Yang kedua ada bronkitis, merupakan suatu kondisi terjadinya inflamasi dan infeksi pada bronkus yang menjadi salah satu bagian dari saluran pernapasan yang utama. Bronkitis dapat terjadi akibat infeksi virus terhadap bakteri. Dapat terjadi dalam waktu yang singkat maupun menetap dalam jangka waktu yang lama. Bronkitis terutama ditandai dengan adanya gejala batuk, dapat berupa batuk non-produktif ataupun batuk produktif. Jika tidak ditangani dengan baik, bronkitis dapat menyebabkan komplikasi berupa infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Bronkitis sendiri juga dapat merupakan suatu kondisi dalam penyakit paru obstruktif kronik, di mana senantiasa pasien selalu batuk dan sesak napas secara berulang. Pengobatan bronkitis disesuaikan dengan penyebab untuk mengatasi peradangan. Dapat digunakan antibiotik untuk menangani infeksi bakteri, serta obat untuk meredakan gejala klinis lainnya. Gejala utama bronkitis adalah sesak napas dan batuk berdahak. Yang ketiga ada tuberkulosis, merupakan suatu penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini umumnya menyerang paru-paru, namun juga dapat menyerang berbagai organ lain di dalam tubuh. Tuberkulosis dapat berdiam dalam tubuh manusia ketika bakteri sudah masuk ke dalam tubuh dan dapat memasuki masa dorman, hingga suatu saat kondisi imunitas melemah. Gejala klinis akan muncul. Beberapa gejala tuberkulosis adanya batuk kronis terus-menerus, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan. Pengobatan tuberkulosis berupa regimen pengobatan kombinasi untuk membunuh bakteri tuberkulosis di dalam tubuh. Pengobatan ini digunakan dalam regimen 6 bulan atau lebih dan diperlukan kontrol berkala terkait kondisi ini hingga sembuh tuntas. Penyakit ini umumnya diketahui lewat uji dahak. Pengaruh olahraga terhadap kesehatan paru-paru.
Olahraga perlu dilakukan oleh setiap manusia, karena berolahraga dapat meningkatkan kerja otot paru, di mana jika kerja otot paru baik, kemampuan menampung oksigen dan atau kapasitas vital paru manusia juga meningkat. Sistem ekskresi kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dan dalam darah. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Terakhir, hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi dalam organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.